Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Waduh, luar biasa senyumannya. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan ya melalui gadget kita. Ada kuota pastikan, kalau enggak bisa di-download. Kalau enggak bisa terbuka juga sih. Ya baik, kita akan berdoa terlebih dahulu saudaraku. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu dalam aktivitas kami sebagai dasar untuk kami melangkah. Tuhan, sertai kami, Roh Kudus baharui kami. Kami sambut firman-Mu dalam Kristus Yesus, Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik, Ibu Bapak Saudara, di pagi yang indah ini tema kita, berkat kita dari renungan harian, kebenaran dan kesalahan. Wah, kebenaran dan kesalahan. Ada juga kebenaran atau kesalahannya ini, tapi kebenaran dan kesalahan. Saya akan bacakan dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Saudara, penting bagi kita untuk membedakan antara kesalahan pribadi yang harus dengan rela kita ampuni dengan serangan terhadap Injil Kristus yang sengaja dilakukan. Kesalahan yang akan dihakimi Tuhan dinyatakan ketika Paulus menyatakan perbedaan itu dalam suratnya kepada rekan pelayanannya yang masih muda, Timotius, anak rohaninya. Pertama, Paulus mau menulis dengan rasa hormat tentang seorang seteru Injil. Ya, dikatakan Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Ya, Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita pada waktu itu. Ya, tukang tembaga. Jadi wanti-wanti. Nah, saudara, untuk membandingkan dan membedakan secara jelas antara mereka yang menentang pekerjaan Allah dan mereka yang berbuat dalih kepada kita secara pribadi, kita harus sigap, kita harus peka. Paulus mengucapkan kata-kata yang ramah ini pada waktu dikatakan pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Nah, saudaraku, sungguh menyedihkan memang. Paulus ditinggalkan para sahabatnya waktu itu melayani. Justru ketika ia membutuhkan dukungan dari mereka, apa yang didapat Paulus ditinggalkan. Lalu apa yang harus dilakukan bagi kita? Bagi kita ketika kita ditinggalkan orang kita, tetap bahwa ada Yesus yang menemani kita. Karena dengan kebenaran, bukan kesalahan. Namun saudaraku, ternyata Paulus tidak marah. Ia justru berkata, kiranya hal itu jangan ditangguhkan atas mereka. Kiranya hal itu jangan ditangguhkan atas mereka yang meninggalkan aku karena Tuhan. Amin. Amin. Selamat melangkah sepanjang hari ini. Perlakukanlah kesalahan orang lain sama baiknya dengan perlakuan Anda terhadap kesalahan Anda sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.